Kelas 6. Materi binatang halal dan haram. Ketercapaian kompetensi siswa. 1. Menjelaskan pengertian binatang halal. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis binatang halal. 3. Mengenal cara membiasakan mengonsumsi binatang halal. Binatang halal meliputi yang pertama pengertian binatang halal. 2. Jenis-jenis binatang halal. 3. Cara membiasakan mengonsumsi binatang halal. 4. Cara menyembelih binatang. 5. Hikmah mengonsumsi binatang halal. Cara membiasakan mengonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Di dalam surat Al-Baqarah juga terdapat dalil yang menyatakan Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam seruannya secara khusus kepada orang-orang mukmin ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya suka makanan yang baik dan supaya mereka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada Zat yang memberi nikmat. Tata cara menyembelih binatang. A. Rukun-rukun menyembelih hewan ada 3. 1. Orang yang menyembelih hewan atau disebut penyembelih. 2. Hewan yang akan disembelih. 3. Alat untuk menyembelih. B. Syarat-syarat untuk menyembelih hewan. 1. Orang tersebut harus beragama Islam. 2. Berakal atau tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila. 3. Mumayyiz, yaitu mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. C. Syarat-syarat hewan yang disembelih. 1. Binatang yang akan disembelih adalah binatang halal untuk dimakan dagingnya. 2. Binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat atau bukan bangkai. D. Syarat-syarat untuk menyembelih hewan. 1. Alat tersebut haruslah tajam. 2. Terbuat dari besi, baja, batu, atau juga bambu. 3. Tidak terbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi taring. Tata cara menyembelih binatang. Yang E adalah sunnah-sunnah dalam prosesi penyembelihan hewan. 1. Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. 2. Hewan dihadapkan ke arah kiblat. 3. Membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. 4.
mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. 5. Sebelum disembelih, perlakukan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. F. Organ tubuh hewan yang akan disembelih. Organ tubuh hewan yang akan disembelih ini sudah pasti adalah bagian leher atau saluran pernafasan atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut. Untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang, penyembelihannya cukup dengan mengenakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuh sehingga membuat hewan tersebut mati, tentu dengan menyebut asma Allah terlebih dahulu. G. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan. 1. Menyembelih hewan sampai terputus lehernya. 2. Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul atau tidak tajam. Hikmah-hikmah mengkonsumsi binatang halal. A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. C. Dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. D. Dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. E. Selain ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Binatang haram. Pembahasannya yang pertama yaitu pengertian binatang haram. Yang kedua, jenis-jenis binatang haram. Yang ketiga, binatang yang haram karena faktor dari luar. Yang keempat, akibat mengonsumsi binatang haram. Yang kelima, hikmah menghindari makanan haram. Pengertian binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun umat Islam haram mengonsumsi jenis binatang atau daging tersebut karena sesuatu yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ditinggalkan. Jenis-jenis binatang haram. Binatang yang haram karena binatangnya sendiri, dalam kurung zatnya. Yang pertama, babi. 2. Anjing. 3. Semua binatang yang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya. 4. Semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang musuh-musuhnya. 5. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. 6. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. 7. Binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram. 8. Binatang yang menjijikkan. Binatang yang haram karena faktor dari luar. 1. Binatang yang sembelihannya tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. 2. Bangkai. 3. Jalalah. 4. Keledai jinak. Akibat mengonsumsi binatang haram. Yang pertama, merusak organ tubuh manusia yang memakannya. 2. Dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. 3. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. 4. Dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah, susah menerima ilmu kebenaran. 6. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah dunia dan akhirat. 7. Dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. 8. Menyebabkan tidak